Selamat malam Jogja. Wow, luar biasa. Hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa buat kami berdua. Merupakan kehormatan buat kami bisa berdiri di hadapan Anda, orang-orang yang luar biasa di Jogja, pembangun jaringan di Unicor. Tepuk tangan buat Anda semua. Dan sebelum saya mulai sesi saya akan berikan mic ini kepada istri saya yang luar biasa. Beliau yang membuat saya mau menjalankan usaha ini sepenuh hati. Alasan kenapa saya menjalankan bisnis ini, yang motivasi saya, yang terus sabar dan percaya bahwa saya bisa berhasil di usaha ini. Berikan aplaus yang luar biasa untuk istri saya, Ibu Iren Irawati. Oke, selamat malam Jogja. Perkenalkan, nama saya Iren. Jadi malam ini ada dua Iren di sini. Senang sekali saya malam ini bisa ada di depan Anda semua berbagi cerita. Saya anak sulung dari 3 bersaudara. Saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang hangat dan berkecukupan, nggak lebih nggak kurang. Papa saya seorang dosen, beliau sangat senang sekali belajar dan mengajar. Mama saya seorang pegawai negeri. Melihat kedua orang tua saya bekerja setiap hari dari pagi sampai sore itu udah biasa, dan itu ternyata mempengaruhi pola pikir saya. Saya pikir keluarga itu seperti itu. Wajar kalau orang tua pergi kerja, anaknya di rumah sama pembantu, itu wajar. Saya sangat berterima kasih kepada mereka berdua. Mereka sudah bekerja keras untuk saya dan adik-adik, menyekolahkan saya sampai universitas. Saya sangat berterima kasih sekali pada mereka berdua. Papa saya sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Beliau sangat berharap saya bisa jadi dokter. Tapi sayangnya saya nggak bisa, karena kalau lihat darah saya bisa semaput. Tapi nggak apa-apa, saya tidak terlalu mengecewakan karena saya carikan menantu untuk papa saya, seorang dokter tapi di Tiansi. Oke. Saya bertemu dengan Pak Alex ini waktu tahun terakhir di SMA, waktu saya kelas 3. Dan kami berkenalan dengan cara yang sangat klasik sekali ya. Pak Alex itu waktu itu pinjam catatan fisika saya. Kalau di Tiansi istilahnya lagi prospecting gitu. Nah, terus setelah itu beliau pinjam catatan lagi, dan suatu hari tahu-tahu beliau muncul di depan pintu rumah saya. Saya kaget banget, tapi hati saya berbunga-bunga. Beliau datang ke rumah saya buat pinjam catatan lagi. Tapi ternyata cuma sampai di situ aja, nggak ada follow up-nya. Padahal kalau saya di follow up, saya pasti langsung join loh. Makanya prospek Anda jangan lupa di follow up ya. Kemudian ya sudah, namanya juga prospek. Terus saya lihat beliau prospek orang lain lagi, jadi saya tidak berharap banyak. Tapi ternyata waktu kuliah kita ketemu lagi. Kami sama-sama kuliah di universitas yang sama, kami ambil jurusan yang sama, jurusan teknik elektro, sekelas pula. Dan kalau di teknik elektro itu cewek banding cowoknya 1:11. Dan mungkin karena saya sudah pernah di presentasi, waktu kuliah itu beliau follow up saya. Nah, karena sudah jatuh cinta ya saya langsung join ya. Setelah itu kami mulai pacaran, dan lagi pacaran itu Pak Alex mulai cari-cari tambahan. Beliau mulai cari murid les.
Waktu itu Pak Alek masih dapat kiriman dari orang tuanya, tapi beliau bilang kiriman itu buat kuliah, bukan buat pacaran. Kalau pacaran cari sendiri. Jadi beliau cari murid les, dan beliau juga mendorong saya untuk berani, ayo kamu juga ngelesin. Saya ikutan cari murid les juga. Kami ngelesin, di tengah-tengah ngelesin, Pak Alek memperkenalkan saya dengan satu bisnis jaringan. Saya diajak ke rumah seseorang, terus dia presentasi, saya lihat bulat-bulat, persen-persen, dan tahu-tahu uang jutaan rupiah. Dalam hati saya, gampang ini bisnis ya, cuma ngajak orang apa susahnya, gampang kan ngajak orang. Nah terus saya dan Pak Alek jalankan bisnis jaringan itu. Tapi ternyata di luar sana jawabannya nggak selalu iya, lebih banyak enggaknya daripada iyanya. Saya mulai kenal apa yang namanya penolakan, dan rasanya nggak enak banget, nggak enak ya ditolak. Tapi kami tetap serius. Di sana kami diajarkan untuk punya impian. Jadi kami punya impian, kami jalankan dengan sungguh-sungguh. Tapi akhirnya kami sampai pada satu titik di mana kami melihat kenyataan. Pak Alek waktu itu mengajak saya untuk menikah. Saya mau sekali. Dan tapi dananya terbatas, belum ada. Untuk berumah tangga kan banyak pengeluaran yang tak terduga ya. Jadi Pak Alek mulai cari yang lain. Beliau jalankan asuransi dan saya jadi asisten dosen. Kembali ke jalan yang benar. Orang tua saya sangat senang. Waduh, akhirnya anak saya bener nih. Kalau dia jadi asisten dosen, dia bisa dapat beasiswa, dia bisa sekolah lagi. Benerlah sesuai dengan keinginan orang tua dan juga sesuai dengan bayangan saya semula bahwa saya harus bekerja. Tapi ternyata ketika kami sedang hidup damai, tenang, tentram, normal, enak-enak seperti itu, Pak Alek pulang memperkenalkan saya dengan satu bisnis tiansi, bisnis jaringan juga. Dalam hati saya pikir, orang ini kok nggak ada kapoknya gitu. Lagi itu udah pernah, kita sudah jalankan dengan sungguh-sungguh, dengan full heart, tapi nggak ada hasilnya. Kok sekarang nyoba lagi? Saya termasuk salah seorang yang trauma MLM, dan saya tolak mentah-mentah. Tapi Pak Alek tetap dengan pilihannya. Ya sudah, daripada berantem kan gak enak. Kalau sampai putus, cari gantinya susah. Jadi ya sudah, Pak Alek jalankan boleh, tapi saya gak mau ikutan cuci tangan. Nah, saya tetap mengajar. Sampai akhirnya paradigma saya berubah karena produknya. Papa saya kena stroke sebelah, dan waktu itu puji Tuhan 1,5 bulan karena produk tiansi, papa saya bisa pulih kembali. Dan waktu itu saya berpikir produk ini bagus, mau dia MLM atau bukan, kalau ada orang yang perlu, saya akan dengan senang hati menceritakannya, membagikannya. Dan satu lagi, saya melihat kesungguhan beliau. Waktu saya menolak, waktu saya negatif, beliau tetap jalankan usaha ini. Saya terpaksa duduk dan berpikir, merenung, buat apa sih beliau jalankan usaha ini? Buat saya juga, buat masa depan kami berdua. Jadi di situ saya mengambil keputusan untuk positif terhadap bisnis ini. Kalau saya terus negatif, rasanya saya nggak pantas buat dia. Dia sudah bekerja keras buat saya. Jadi saya titip pesan aja, barangkali ada di antara Anda pasangan, suaminya atau istrinya atau pacarnya, anaknya atau orang tuanya yang seperti saya dulu negatif. Cobalah di luar sana
Mereka yang berjuang sudah banyak sekali mendapat penolakan. Jangan perberat lagi beban mereka. Kita dukung saja mereka. Toh itu buat kita juga. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih sekali lagi pada suami saya yang sudah mengambil keputusan yang tepat untuk saya dan keluarga. Terima kasih ya. Dan saya bangga sekali punya suami seperti dia. Bapak Ibu, suami saya Bapak Alex Setiawan. Saudara, ketika beliau bicara, saya bangga punya suami seperti dia. Itu semua penolakan gak ada artinya. Itu kebayar lunas bahkan lebih. Ya, membuat orang di sekitar, di sekeliling kita bangga, menjadi pahlawan dari keluarga adalah bayaran yang paling mahal yang bisa kita dapatkan dengan menjalankan usaha ini. Ya, oke, saya memperkenalkan diri lagi. Ya, tadi Anda sudah dengar sedikit dari istri saya. Kalau saya latar belakang pendidikan sarjana teknik elektro, saya lahir di Bandung, ya, kurang lebih 29 tahun yang lalu. Saya besar di Cirebon. Orang tua saya tinggal di Cirebon dan kami sekeluarga. Saya 4 bersaudara. Saya punya ayah seorang pengusaha di bidang perhotelan. Bukan perhotelan ya, kalau hotel Anda bayangannya yang besar-besar, ini losmen ya. Jadi kami keluarga yang cukup, tidak berkelebihan. Namun saya banyak belajar dari ayah saya bahwa beliau begitu memprioritaskan untuk kebutuhan anak-anaknya terlebih dahulu daripada apa yang beliau inginkan. Ya, jadi saya punya ayah begitu perhitungan ya orangnya, dan beliau selalu mempersiapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Ketika dia pengen punya sesuatu, dia tidak beli, tapi dia hitung dulu. Buat anaknya dulu. Dia tahan dan dia selalu tahan. Dari situ saya belajar banyak bahwa ketika kita memiliki seorang anak, maka kita akan memberikan apa saja yang terbaik buat anak kita. Dan itu saya alami ketika saya punya putra dan putri. Ya. Nah, dari situ saya bersekolah SD, SMP di Cirebon, dan SMA saya pindah ke Bandung. Ya, karena waktu itu di Cirebon katanya guru-gurunya udah pada berhenti semua yang bagus-bagus. Jadi saya ke Bandung, pindah ya, migrasi. Dan di sana saya kenal dengan Ibu Iren ketika kami kelas 3. Saya mengenal bisnis jaringan ketika saya SMA. Waktu itu saya ditawari oleh kakak saya dari Cirebon. Saya cuma ikut aja, dan saya mengikuti pelatihannya, seminar-seminarnya, dan saya banyak belajar dari sana. Buku-buku dan kaset-kasetnya saya dengarkan. Ya, tapi waktu itu karena motivasi saya belum begitu jelas, ya saya cuma ikut-ikutan aja. Ketika kuliah, tadi Ibu Iren cerita, kita menjalankan satu buah bisnis jaringan. Nah, itu sudah lebih jelas Bapak Ibu. Saya pengen punya penghasilan supaya kira-kira setelah selesai kuliah saya nggak mesti bekerja. Saya cukup dengan penghasilan yang saya hasilkan dengan usaha. Ya, nah dari situ kita mencoba menjalankan. Ya, tetapi hasilnya juga tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti. Dan saya memberikan les privat terus-menerus untuk mendapatkan penghasilan. Kami berdua ya. Sampai akhirnya ya masuk ke momen ketika saya ingin mengajak pacar saya, mantan pacar, untuk naik satu tingkat. Ya. Naik levelnya, naik peringkat untuk jadi pasangan hidup. Mulai deh saya ngomong sama Camer. Saya bilang, saya ingin mengambil anak menjadi istri saya. Kira-kira boleh nggak? Ya, nah ketika itu dapat pertanyaan emas. Anak gua mau dikasih makan apa? Makan cinta nggak cukup rupanya. Akhirnya ya saya pikirkan lagi. Ya saya bilang saya dapatkan penghasilan dari memberikan les kami berdua. Ya, saya rasa itu cukup. Dan waktu itu kami ayah mertua saya
mempertanyakan berapa penghasilan yang kami peroleh. Dan waktu itu beliau bilang tidak cukup, penghasilan segitu belum cukup. Nanti kalau punya anak segala macam gimana? Wah, beliau begitu menentang rencana kami. Ya, intinya beliau tidak suka melihat anaknya dipinang terlalu cepat ya. Ketika itu kami umurnya baru 24 tahun Bapak Ibu. 23 ya. 23 hampir 24. Nah, dari sana saya berpikir, waktu itu setelah pulang dari situ saya marah sekali. Saya bilang ke Ibu Iren, saya tidak mau bicara dengan ayah kamu karena saya merasa dihakimi. Penghasilan yang saya terima itu halal. Ya, berapapun besar atau kecilnya itu halal. Kalau papa kamu mau menghakimi saya, dia kasih saya penghasilan, boleh dia perintah saya mau apapun jadinya. Tapi waktu itu saya kesal sekali, tapi di situ saya tidak berhenti, saya cuma berpikir, bagaimana caranya supaya saya dapat penghasilan lebih? Bagaimana caranya supaya saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan? Ya, menikahi istri saya. Ya. Saya langsung minta ke upline yang paling atas, ya, Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, gimana caranya supaya saya dapat penghasilan lebih besar? Karena saya harus menikahi istri saya. Waktu itu kurang lebih begitu cepat Tuhan menjawab doa saya. 3 hari setelah saya berdoa, Tuhan kirimkan seseorang. Dia telepon ke saya. Lex, kamu ada waktu gak? Ya, tipikal ya. Kenapa emangnya? Ada bisnis. Kamu suka bisnis gak? Oh, saya suka. Bisnis apa? Nanti aja kita bicara. Intinya ini penghasilannya besar sekali. Besar gimana? Terus dia bilang, kamu mau gak punya penghasilan 30 juta sebulan? Oh, mau, saya bilang. Gimana caranya? Gini, gampang sekali. Kamu tabung uang 3 miliar, kamu taruh di bank, dapat bunga 1%, nah itu 30 juta sebulan. Jawabannya singkat sekali, sederhana ya Bapak Ibu ya. Tapi menusuk gitu. Miliar, 3M. Saya bilang ember banyak di rumah, bisa gak? Menghina gitu ya, kesel sekali. Ya udah, terus gimana kalau nggak ada 3 miliar? Nah, lu jalanin bisnis yang gua tawarin. Gimana? Ya kita ketemu. Nanti ada teman saya yang akan menjelaskan. Ya sudah. Saya percaya saja, kita janjian waktu itu hari Senin harusnya. Tetapi secara tidak sengaja kami bertemu hari Sabtu. Ya, terus saya tanya langsung, saya todong. Bisnisnya apa? MLM ya? Iya, terus dia bilang. Kenapa kamu nebak MLM? Ya bisnis apa lagi yang dibagi-bagi selain MLM? Ya. Di luaran sana orang punya bisnis nggak ada yang bagi-bagi Bapak Ibu. Dapat untung disimpan sendiri. Ya, Anda coba tanya orang yang punya toko. Pak gimana Pak? Sepi. Nggak berani ngomong rame. Kalau rame keuntungannya besar. Ya, nanti yang datang yang lain banyak yang mintain duit. Selalu bilangnya sepi. Mau rame pun mau itu pasti sepi. Tapi di sini Anda ditawarkan satu peluang yang luar biasa oleh orang yang mengundang Anda. Kenapa? Karena Anda bisa punya peluang yang sama untuk berhasil seperti mereka yang menjalankan di usaha ini. Nah waktu itu akhirnya saya ambil, saya tanya, saya ketemu, terus gimana MLM-nya? Calon sponsor saya bilang gini, saya juga gak ngerti. Kamu tuh gimana ya, ngajak tapi kok gak ngerti. Ya tapi bagus ini bisnisnya. Bagusnya gimana? Saya beli produknya, waktu itu ada temennya nawarin, terus karena dia teman lama akhirnya dia join gak enak. Ya udahlah, saya beli produknya. Katanya gitu. Nah dia punya mertua itu biasa mengeluh setiap minggu Bapak Ibu. Kakinya sakit katanya, linu antar ke dokter untuk disuntik. Setiap minggu harus diantar ke dokter. Nah setelah dia minum produknya, dia cerita sebulan itu gak pernah ribut sakit dengkul lagi. Ya, lututnya udah gak pernah sakit. Jadi dia gak perlu nganter-nganter ke dokter. Ya, jadi itu khasiat pertama yang dia cerita. Produknya bagus. Dan akhirnya saya bilang, ya udah, kalau kamu bilang bagus saya percaya. Terus saya tanya, ini ada pertemuannya enggak? Ya, kalau MLM bagus harus ada pertemuannya. Kalau nggak ada pertemuannya berarti nggak tahu, nggak jelas. Oh ada di Hotel Mutiara. Ya waktu itu. Nah akhirnya saya waktu itu tanya hari apa? Hari Rabu. Oke, kita janjian ke sana. Nah saya pergi ke sana hari Rabu. Jam 2 siang, saya setengah 2 saya sudah berangkat. Dia sejam sebelumnya dia konfirmasi ulang. Lek lu jadi berangkat gak?
Oh jadi, ini lagi di jalan. Terus saya setengah jam lagi dia telepon, lu jadi berangkat nggak? Ya ini udah nyampe. Lu di mana? Rupanya setelah saya bergabung, saya baru tahu bahwa dia nggak akan datang kalau saya nggak datang. Jadi kalau orang yang ditakdirkan untuk sukses di usaha ini, ya, upline-nya kayak gimana juga nggak masalah. Nah waktu itu akhirnya saya diperkenalkan usaha ini, ya, di mana saya dikenalkan kepada seseorang, ya, beliau dibilang peringkat tertinggi saat itu, pakai baju hijau, jas hijau, ya. Terus terang saya rada aneh kalau ngelihat jas warnanya hijau, Bapak Ibu, ya. Dan waktu itu kesan pertama saya agak kurang positif. Ini nggak salah nih leader utamanya, tingkat paling tinggi. Tapi ternyata setelah seiring dengan waktu saya tahu bahwa beliau adalah orang yang benar-benar punya visi yang jauh depan, dan saya banyak belajar dari beliau, motivator Indonesia nomor 1, pemasar terkaya, ya, Tri Diamond, Bapak Louis Tendian, ya. Saya datang ke pertemuan Bapak Ibu, ya, di OPP, waktu itu kurang lebih 60 orang, dan waktu saya datang dengan sikap yang tidak terlalu positif, tapi nggak terlalu negatif. Cuman saya dengan posisi tubuh begini, ya, protektif tandanya. Saya cuma pengen tahu, ya, dengan gaya yang sombong karena saya mantan pernah bergabung di sebuah perusahaan jaringan sebelumnya, jadi saya pengen tahu ini bagusnya di mana, ya. Dan waktu itu saya lihat penjelasannya menggunakan OHP, orangnya menjelaskan produk, tiansi perusahaan dan sebagainya. Waktu itu yang membuat saya tertarik pertama kali itu gara-gara kesaksian satu orang ibu, Bapak. Satu orang ibu, MC-nya berkata seperti ini, Anda sudah lihat produknya luar biasa. Nah, kita dengarkan kesaksiannya langsung orang yang merasakannya. Ini dia ibu yang lincah ini. Berikan aplaus Ibu Haji Eti. Ya, berikan aplaus ya. Enggak usah aplaus di sini bukan ya ceritanya. Nah, dia bangun pelan, jalan gitu. Kret. Terus dia ngomong, perkenalkan nama saya Ibu Haji Eti, usia saya 60 tahun. Saya kenal Tiansi kurang lebih 3 bulan yang lalu. Dulu sebelum kenal Tiansi, selama 3 tahun saya menderita asam urat, kolesterol dan pengapuran. Kalau bangun pagi harus diadudukin sama cucu saya atau anak saya ke pinggir lanjang rensor, kalau jalan dituntun, kalau ke WC jongkok nggak bisa bangun lagi. Oh bener, sekarang udah lincah, udah jalan sendiri dalam hati saya. Soalnya lucu sekali ya, orang yang katanya disebut lincah jalannya pelan banget, ya. Satu hari ada teman mendatang ke tempat saya bercerita tentang Tiansi pakai bahasa Sunda, ya. Ibu sakit apa? Ya ginilah, pengapuran sebagainya. Kemudian berapa tahun? Udah 3 tahun. Makan obat dokter? Makan, tapi nggak ada perubahannya. Nah terus dia cerita, ini ada produk, ibu ini bilang ini ada obat Cina. Wah, ya ada obat Cina bagus. Ada nggak yang sembuh? Ya ini karena banyak yang sembuh saya berani nawarin. Akhirnya ibu itu beli. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu, ibu itu cerita udah bisa duduk sendiri. Wah kerasa badannya lebih ada tenaga. Wah ini produk bagus. Dia minum terus 1,5 bulan. Dia cek ke dokter, asam urat normal, yang tadinya 9, kolesterol normal, pengapuran yang tadinya kaku lututnya udah nggak kaku lagi, dan berat badan turun 6 kilo. Saya bilang ini produk luar biasa ya. Dan yang terakhir yang bikin saya kaget, dia bilang gini, Bapak Ibu, sungguh saya mah ibu rumah tangga biasa, demi Allah saya nggak ngerti bisnis MLM, saya nggak ngerti. Cuman kata sponsor saya jangan pelit informasi. Gimana saya bisa pelit? Yang tadinya saya nggak pernah keluar rumah, sekarang saya bisa keluar rumah. Tetangga pada nanya, Bu Haji Eti udah sehat, minum apa? Oh ini ada produk Tiansi bagus. Akhirnya ada yang pengapuran sembuh, tertolong. Ada yang keropos tulang terbantu. Ada yang kolesterol, asam urat juga terbantu. Kemarin yang stroke jadi bisa jalan. Ya alhamdulillah ya. Dan dia bilang gini Bapak Ibu, ya alhamdulillah dalam waktu 2 bulan saya punya jaringan 30 orang. Waktu itu
mulut saya hampir jatuh Bapak Ibu. Saya udah mau celangap yang gede gitu ya. Ini nggak salah, ini orang udah sekarat, udah deket waktunya istilahnya ya. Tapi sembuh, bisa punya jaringan pula gitu. Ini pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ini bukan ibunya yang hebat ini. Dalam hati saya cuma bilang gitu. Ya, ada lagi bapak-bapak kesaksian. Bapak Ibu dengarkan, saya tidak suka MLM dan saya tidak bergabung di MLM, tapi saya harus beri kesaksian. Waduh, orang negatif disuruh kesaksian di OPP. Ya. Dia cerita orang tuanya di petani 90 tahun stroke. Ya, 2 tahun gak bisa bangun, berbaring aja. Ibunya umur 85, serangan jantung sudah pernah kena, jalannya udah mulai setengah diseret. 2 bulan dia pakai produk Tiansi, setelah dia lagi setiap minggu 2 minggu sekali diantar produknya ke dia bilang di Jawa, saya nggak tahu antara di Jogja apa di Solo. Ya, setelah dia di sana istrinya telepon dari Bandung, Bapak Ibu gimana? Sehat di sana? Oh sehat. Mana saya mau ngomong, istrinya bilang gitu. Oh nggak ada. Loh ibu kemana? Ibu udah 3 tahun nggak nyawah, lagi di sawah, kangen. Kalau bapak lagi motong kayu di luar. Karena hal itu saya jadi, waduh, ini produk harus pasti bagus. Udah saya ambil keputusan. Waktu itu juga saya tanya calon sponsor saya, mana brosurnya? Saya pilih produknya. Ya, besoknya saya di follow up, saya tanya ini produk mana yang bagus? Semuanya. Kan saya nggak ngerti. Ya udah saya beli semuanya. Join aja bintang 3. Ya. Beli 1 kalsium, 1 2 3 chewable, wah ada semua sampai Vigor. Ya. Dan prinsipnya, kalau saya punya prinsip, kalau saya menjalani sesuatu saya harus ngerti Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya harus yakin dulu nih produk bagus, saya harus tahu rasanya. Jadi waktu itu ya meskipun saya nggak punya kelainan penyakit apa-apa, tapi saya coba produknya. Saya buka pertama kalsium, saya aduk, saya minum, oh gini rasanya. Saya buka Cordyceps, saya minum, oh gini rasanya. Dan itu 2 juta pertama itu saya minum semua Bapak Ibu. Termasuk kalsium diabetes, kalsium Vigor, Vitality, saya coba semua. Ya, kenapa? Karena saya nggak mau nanti ke depannya, ini Vitality diapain pakainya? Masukin aja ke hidung Bu. Ya nggak ngerti nantinya ya. Ini kalsium bagusnya di apa? Ditabur ke mata kayaknya bagus. Ya bahaya kan? Jadi harus ngerti. Terakhir yang saya minum kalsium anak Bapak Ibu. Karena saya masih anak dari orang tua saya kan, jadi saya masih anak-anak ya. Anda mengerti zaman dulu belum ada sistem. Ya, Anda beruntung hari ini bergabung di Unicorn. Anda boleh tanya sama leader-leader Anda. Ya, yang bintang 8 setahun, 2 tahun itu pating blatak bahasa Inggrisnya. Ya, tinggal ikutin sistem, bergabung, percaya penuh, gampang, langsung aja jalan. Dulu kami harus raba-raba sendiri. Ya, upline saya ditanyain nggak ngerti. Ya, Pak Luis udah terbang kemana-mana. Saya susah sekali ketemu dengan beliau. Ya, udah bangun jaringan di mana? Waktu itu ada Panaga, ke Makassar, wah Pak Eko dan sebagainya. Ya, jadi akhirnya udah saya harus belajar dari mana? Dari OPP yang ala kadarnya waktu itu. Ya, dan saya mempelajari produk. Ya, karena itu waktu kemarin Unicorn terbentuk, saya didaulat untuk membicara kekuatan produk. Ya, karena saya menjalankan produk awalnya. Dan saya bersyukur sekali karena dengan ada Unicorn, saya bekerja jadi sangat terbantu sekali Bapak Ibu. Ya, di mana saya dulu harus mengajarkan satu persatu dengan kemampuan saya, tapi sekarang udah ada kaset-kasetnya. Ya, kemarin saya ada jaringan mahasiswa baru, dia selalu komplain, Pak saya nggak punya modal, Saya tanya, udah dengar gadai motor teman belum? Belum, dengerin dulu. Begitu dengar, langsung Pak ini handphone Pak, bisa nggak tolong gadein? Otomatis. Ya, kalau saya ngomong gadein aja motornya, nggak akan percaya. Gadein aja handphonenya, nggak mau. Karena apa? Itu bukan konsumsi, tapi investasi di awal. Betul? Nah itu banyak sekali yang terbantu. Ya, ada kaset Pak Luis Tendean, ada orang ngeyel, udahlah kasih aja Pak Luis Tendean, biar dia ngomong sama Pak Luis. Praktis. Saya tidur nyenyak, dia yang dengerin berdebat sama kaset. Ya.
Jadi bisnis ini begitu mudah, ya, dengan ada unicorn tuh begitu mudah. Tinggal kita tahu bagaimana cara memanfaatkan alat bantu tersebut. Pakai alat bantu, bukan alat susah, membantu sekali. Pertemuan seperti ini, ya. Saya ingat sekali ketika awal-awal menjalankan, kemudian ada pertemuan seperti ini dan pembicaranya adalah Bapak Louis Tendean. Saya lihat ketika itu beliau new bronze lion. Saya duduk kurang lebih ya di tempat barisan core leader, agak belakang sedikit. Saya lihat karena begitu dekat dengan panggung, saya lihat ini orang makan apa begitu hebat ya. Kok kayaknya begitu berapi-api dan begitu kuat sekali keyakinannya. Tapi saya lihat lagi sama rasanya makan nasi belum makan beling. Ya, masih sama-sama makan nasi. Tapi kenapa beliau bisa begitu yakin, begitu ngotot dan begitu jelas visinya? Lalu saya pelajari, oh, Pak Louis punya keyakinan melebihi dari yang lain. Ya. Di bisnis ini kalau Anda punya keyakinan sama seperti Pak Louis Tendean, Anda akan punya bisnis yang sebesar Pak Louis Tendean. Tapi bagaimana caranya sekarang punya keyakinan yang begitu besar? Itu yang jadi masalah. Karena itu ya unicorn memfasilitasi, memberikan fasilitas kepada Anda. Ya. Untuk apa? Dapat informasi lebih banyak. Ada buku, ada kaset, ada pertemuan. Itu gunanya. Ya. Nah, saya alami waktu pertama kali saya bergabung, waktu itu saya udah ambil keputusan, saya udah nggak pikir lagi, saya tanya produknya apa, saya tanya sponsor saya tidak mengerti, akhirnya saya coba sendiri, ya, kelinci percobaan pertama. Ya. Kemudian saya cerita ke istri saya negatif, nggak apa-apa, ya, karena saya punya motivasi lebih kuat, saya ingin juga menikah dengan dia, ya udah saya yang cari duit. Kemudian saya cerita ke ayah mertua, nah, ya calon ayah mertua. Ini kan ada duitnya nih, manfaatkan. Ya, prospek pertama. Karena ayah mertua saya itu punya asam urat, kolesterol, apalagi jantung, sama hipertensi, cuma 4. Ya. Koleksi penyakit Bapak Ibu. Ya. Nah akhirnya saya cerita, Pak ini ada yang begini, produk gini. Bagus nggak Lek? Ya. Yang stroke aja sembuh kan Papa kan baru tekanan darah tinggi, pencegahan. Mau beli waktu itu, join bintang 2. Oke, sekalian join 500.000. Pilihin produknya, ya. Dia beli kalsium sama Vigor waktu itu. Nah, telat 2 minggu saya kirim karena beliau kerja di Batam. Beliau telepon ke Bandung, tangan nggak bisa digerakin, kaki nggak bisa digerakin, jalan keseret, tangan nggak bisa nulis, mulut menyon. Wah, keluarga udah bingung. Akhirnya dibawa ke Jakarta. Dicek, dokter bilang, ini stroke kedua Pak, stroke pertamanya kapan? Dok jangan ditambahin dok, stroke sekali aja udah takut ya. Ini double. Enggak, ini dulu pernah kena stroke, tapi enggak pernah kelihatan bekasnya. Jadi gimana? Ya udah 6 bulan sampai 1 tahun istirahat. Saya harus bikin sehat mertua saya kan? Nah, motivasi lagi. Tanya sama sponsor saya, mana? Produk apa nih yang bisa bagus? Oh, kasih kalsium sama Vigor Lek. Kemarin juga ada yang di ICU. Udah koma, dikasih 4 jam tangan bisa gerak-gerak. Oke, percaya aja ya. Kasih. Waktu itu saya berdasarkan dari buku hijau yang Anda lihat tadi, udah aja baca. Untuk menurunkan tekanan darah, Citosan masuk. Untuk buang efek samping obat dokter Cordyceps masuk. Untuk apalagi Vigor, kalsium, itu 2 juta dimakan semua. Tapi alhasilnya Bapak Ibu, setelah 20 hari ayah mertua saya yang tadinya jalan diseret, tangannya begini, itu jalan udah bisa begini. 20 hari. 1,5 bulan kembali ke kantor, kerja lagi. Nah, kebetulan beliau kerja di sebuah perusahaan yang besar. Jadi setiap tahun dapat general check up. Ya, di check up, lari treadmill, minum susu dan sebagainya. Yang penting dicek semua, jantung, tekanan darah, sel dan sebagainya. 6 bulan kemudian setelah beliau stroke, cek lagi. Hasil general check up-nya setahun sebelum dia stroke dan sesudah stroke, hasilnya jauh lebih bagus setelah stroke. Dokternya bingung, kamu makan apa ini? Orang tambah tua, tambah sakit, kamu tambah muda katanya. Jantungnya bagus lagi, tekanan darahnya bagus lagi. Itu semua karena produk Tianxi. Jadi atas dasar itu saya memiliki keyakinan yang begitu kuat tentang produknya Bapak Ibu. Ya. Setiap orang saya ketemu saya tanya, ada yang stroke, nyaris meninggal? Saya terima kasus yang berat gitu.
Tujuan saya adalah menyembuhkan mereka, itu saja. Ya, kalau mereka sembuh, mereka akan cerita dengan sendirinya. Ya, itu yang saya perbuat. Terus saya cerita presentasi, saya ke Kuningan, saya ke Cirebon, saya ke Tegal, terus saya muter-muter keluar kota. Kenapa? Karena saya asli bukan orang Bandung. Saya cerita ke teman-teman saya yang seangkatan, mereka biasa MLM ya, nggak mau. Ya sudah, saya tinggal, saya nggak pusingin mereka. Karena apa? Saya yang mau menikah, bukan mereka. Kalau mereka mau membiayai pernikahan saya akan ikut kata mereka. Tapi karena saya mau menikah, saya mau biaya sendiri, ya saya jalan. Banyak orang yang takut apa kata orang. Aduh, katanya nggak bagus, jangan ini, jangan gitu. Anda perlu perhatikan Bapak Ibu. Ya, Anda tanya sama teman Anda atau orang yang melecehkan bisnis ini. Kalau saya sakit, mau nggak kamu bayarin saya untuk berobat? Kalau anak saya mau sekolah di pendidikan yang terbaik, sekolah internasional yang masuknya 10-15 juta, mau nggak dia bayarin? Kalau saya mau jalan-jalan ke luar negeri, mereka mau bayarin nggak? Kalau nggak, ngapain dengerin mereka? Jalanin aja, nanti mereka yang kita kasih tiket. Ya. Jadi saya sudah mulai pasang kacamata kuda, saya tutup, saya cuma mau dengar orang yang setuju sama saya. Yang nggak setuju, nanti dulu. Ini ada bisnis bagus, produk bagus, mau join nggak? Kalau nggak join, minggir. Next. Ada bisnis bagus. Menurut kamu gimana? Bagus nggak? Kalau bagus kita jalanin, kalau nggak mau, next. Ya, saya nggak sempat dengerin kata orang negatif dan sebagainya. Anda tahu Bapak Ibu, setiap bulan sejak saya jalanin Tiansi, ya waktu itu, karena saya mau menikah, saya perlu biaya, saya jalanin Tiansi. Ayah dari Ibu Iren, aduh ini anak jalanin MLM lagi. Udah dibilang suruh sekolah yang benar, masuk ke perusahaan yang tinggi, gajinya pasti. Setiap bulan saya ditanya, bonusnya berapa Ren? Bonusnya berapa Ren? Setiap bulan di absen bonusnya Bapak Ibu. Dan saya bersyukur karena beliau begitu tegas, begitu teliti. Jadi saya termotivasi, bulan ini mesti gede, bulan depan mesti tambah gede, bulan depan mesti tambah gede lagi. Delapan bulan setelah saya menjalankan usaha ini, saya bisa beli mobil Starlet bekas. Itu masih ditanyain tiap bulan. Tapi ketika saya beli Daihatsu YRV, hening. Tenang Bapak Ibu. Ya, udah langsung nggak ada tanyaan berapa bonusnya, udah nggak ada. Soalnya udah 2 kali ganti mobil. Ya. Jadi kalau Anda punya orang yang sebenarnya mereka bukannya tidak setuju Anda menjalankan, tapi mereka sayang sama Anda. Takut kalau Anda gagal. Jadi satu-satunya cara supaya mereka mendukung Anda adalah Anda buktikan bahwa Anda berhasil. Anda buktikan pada mereka. Di perjalanan saya menemui orang-orang yang akhirnya mau kerjasama dengan saya. Ya, saya punya kakak kandung pribadi, beliau yang dulu menawarkan saya bisnis jaringan, beliau lebih trauma daripada saya tentang bisnis jaringan. Saya tiap bulan saya bilang ini bisnis beda. Enggak lah, pasti sama kayak yang dulu. Jaringan gitu-gitu aja. Ya, saya bawa bapak lu tendean, dia nggak denger. Wah luar biasa kakak saya. Tapi saya setiap bulan saya kasih tunjuk bonus saya. Nih bulan ini saya dapat sekian. Bulan depannya naik lagi. Kamu mau tunggu bulan ketiga? Akhirnya dia bilang, saya punya temen itu punya liver, sakit liver. Ayo kita ke sana. Ya udah. Dia saya tawarkan, ternyata dia beli, dia bergabung dari orang yang beli akhirnya, nggak keluar modal. Nah, belum mau jalan Bapak Ibu, belum mau jalan. Saya terus jalan, saya terus naik peringkat bintang 3, 4, 5 sampai hampir bintang 6. Kemudian dia punya istri, kebetulan mau ikut pernikahan adiknya. Adiknya mau menikah, 2 bulan sebelum hari pernikahan bikin kebaya. Anda tahu kalau bikin kebaya kan itu ya, ngepas ya. Nggak mungkin kebaya gombior-gombior kan, bukan kebaya namanya itu ya. Nah dia bikin ngepas, 2 minggu sebelum hari H-nya jadi kebayanya. Nah kakak ipar saya nyoba. Ternyata setelah mau dipakai, mereketet. Marah-marah sama tailornya. Ini Pak bikinnya kekecilan, coba bongkar lagi. Gak bisa Bu, ini bukan ukuran yang salah, tapi ibu yang melar katanya. Masih mending ibu yang dibikin ramping. Wah dia pusing gimana caranya. Tapi dia ingat saya punya produk bagus. Dia telepon, Lek produk kamu bisa gak nurunin berat badan? Ya bisalah, temen lu kemarin beli juga turun berat badannya. Oh gitu ya. Butuhnya berapa kilo saya tanya. Ya berapa ya?
Kalau 2 minggu 2 kilo cukup nggak? Oh cukup dia bilang. Ya udah kirim duitnya ke sini, saya kirim barangnya. Kirim dulu dong barangnya. Nggak mau, nanti kamu nggak bayar. Bayar. Saudara, bisnis is bisnis. Kirim. Ya. Akhirnya dia kirim Bapak Ibu. Dia kirim, produknya saya kirim. 2 minggu waktu hari H, kebayanya longgar. Nah dia terkenal, teman-temannya pada tahu kalau dia tuh nggak bisa langsing. Mau fitness, mau olahraga, mau diet, dia nggak bisa. Karena dia punya sakit mah, tekanan darah rendah, telat makan pusing. Ya. Nah temennya nanya, kamu kok berat badannya turun, minum apa? Enggak. Olahraga? Enggak. Diet? Enggak. Akhirnya nggak mungkin, saya tahu kamu nggak bisa turun berat badan. Temennya ada yang gitu. Kamu minum apa? Ya ini sih ada produk Cina dari adik saya dari Bandung. Kamu mau coba? Mau dong kalau bisa bikin kamu turun. Beli. Ya. Dia cuma taunya paket langsing Bapak Ibu. Temennya semua beli 2 jutaan. Paket langsing. Ada orang hepatitis nggak ngerti, ada orang diabetes nggak tahu. Yang penting paket langsing. Sebulan bintang 4, 2 bulan bintang 5. Cuma karena produknya belum ada sistem. Ya. Tapi saya harus menuai buntutnya. Kalau kita berjalan cuma lewat produk, mereka tidak punya visi yang lebih bagus. Udah langsing, udah stop. Mau apa lagi? Ya, kalau temannya sekitarnya pada ceking-ceking kan gak ada yang ditawarin produk langsing kan. Tapi kalau dengan sistem mereka mengerti bagaimana mereka mendapatkan bonus, visi yang jauh ke depan. Ya, saya udah ceritakan ada beberapa, ayo pakai sistem, ada yang sistem. Mereka maunya, saya mah senang produk, jualan terus, silahkan. Ya, saya nggak bisa larang. Kalau senang produk ya boleh. Ya, tapi saya jalankan sistem. Ya, setelah ada unicorn, wah udah sistem. Ya, gampang sekali. Ya, dan ya jaringan kakak saya udah mulai berkembang. Ya, sekarang beliau bintang 7, Bapak Andre Budiman Halim di Cirebon. Ya, berikan aplaus untuk beliau. Kemudian saya bilang, aduh, ini saya kurang kaki nih. Nah, saya kurang kaki. Kalau punya 1 kaki besar stres ya. Harus punya kaki yang berikutnya. Tuhan, siapa lagi nih orangnya yang mau saya sponsorin? Ya, saya selalu berpegang pada upline yang di atas. Tapi saya terus belajar dari pertemuan ke pertemuan. Ya, Pak Luis, kalau saya ada waktu saya konsultasi dengan beliau. Kalau enggak paling lewat pertemuan-pertemuan. Jadi saya sangat senang sekali dengan Unicorn. Saya bisa belajar dari banyak sekali crossline saya. Ya, karena mereka adalah motivasi dan inspirasi buat saya semua. Ya, dan kembali saya bilang, aduh Tuhan, siapa nih yang saya mesti sponsorin lagi? Daftar nama saya sudah habis. Ya. Tiba-tiba ada 1 orang teman lama saya, dia telepon. Lek, apa kabar? Sekarang kamu di mana? Oh ya, baik, saya bilang. Saya bilang baik Mbak. Ya, dia orang Solo. Gimana Mbak kabarnya? Oh ya, saya juga baik. Kita udah lama gak ketemu, kita ketemuan yuk. Oh, hayu, saya bilang. Ada orang menyerahkan diri. Senangnya ya. Nah waktu itu akhirnya kita ketemuan. Kebetulan kita ulang tahun kurang lebih bulan yang sama, cuma beda hari aja. Bulan Januari dia datang. Ayo kita makan. Waduh, ayo makan bareng, makan siang. Saya ditraktir. Terus saya tanya, Mbak, tahun ini rencananya apa Mbak? Oh, saya mau berhenti kerja Lek. Saya mau usaha sendiri. Dan kalau bisa saya menikah dengan orang bule yang kaya raya. Luar biasa saya bilang. Terus dia ketawa, kita guyonan. Kalau kamu kenapa nanya gitu Lek? Terus saya bilang, ya kalau saya sih sekarang lagi pengen bikin sehat orang, ya, bikin sehat badan sama sehat kantong. Oh gimana ceritanya? Saya cerita mertua saya yang stroke sembuh, kemudian kakak ipar saya turun berat badan, kakak kandung saya 8 tahun menikah nggak punya anak jadi bisa punya anak. Oh bagus gitu produknya, gimana ceritanya? Datang aja ke OPP. Kemudian dia hari Selasa datang ke OPP, dia perhatikan, oh ya menarik. Pulang langsung bilang Lek saya gabung, saya belanja 4 juta. Ya, dia belanja langsung 4 juta, 2 juta bintang 3 buat dia, sama dia ada itu dia minum sendiri, sisanya dia mau pakai kasih keponakannya. Nah, dia punya keponakan usianya kurang lebih 2 tahun, tapi belum bisa jalan. Ya, terus dia tanya, Lek ini bisa nggak buat keponakan saya? Karena saya lihat di buku kesaksian ada yang umur 18 bulan nggak bisa jalan, minum Tiansi jadi bisa jalan. Ya kalau misalnya ada di buku kesaksian, saya bilang berarti produk itu bekerja seperti itu Mbak. Kenapa nggak dicoba? Dia kasih, kirim keponakannya di Jogja kalau nggak salah, di Jogja. Kebetulan ayahnya itu bekerja di sebuah perusahaan susu terkenal di Indonesia, ya. Dan dia sudah minum susu yang dari kalsium yang dari Amerika, yang sekali minum tuh 100.000. Dokternya sudah vonis anak ini akan lumpuh seumur hidup.
Nah, akhirnya dia coba. 3 minggu kemudian dia telepon ke teman saya ini dan dia kasih tahu saya, Lek, ponakan saya sekarang udah bisa belajar merambat di tembok. 1,5 bulan bukan belajar jalan tapi belajar berenang. Dari situ dia dapat keyakinan Bapak Ibu tentang produk yang bagus. Akhirnya dia jalankan. Kami menjalankan bisnis ini berdua. Kita presentasi bareng ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Ya, banyaknya kita masuk lewat produk dulu. Dulu kami juga sempat ke Solo. Ya, di situ beliau punya eyang umur 83 tahun. Eyang beliau itu kena stroke udah 2 kali, komplikasi jantung, sudah tidak ingat siapa-siapa, lupa ingatan dan mati rasa. Anda tahu, kebas di pahanya. Terus dia tanya, Lek, kalau buat eyang kasih apa? Ya saya bilang minumin ini. Ya. Kurang lebih cukup banyak lah dia minum. 3 bulan tidak ada hasil Bapak Ibu, tapi terus diminumin. 1 hari 3,5 bulan ketika si eyang ini digantiin celananya, susternya tuh pakai cincin, terus dia keberet ke pahanya. Eyangnya teriak, sakit. Loh, susternya bingung, kenapa sakit? Dicubit pahanya, ini sakit? Iya sakit, kata dia. Kaget kan susternya, ini tadinya mati rasa kok jadi gak mati rasa. Ditelepon cucunya ya, yang sepupunya teman saya ini, telepon. Wah, ini eyang jadi bisa ngerasa lagi. 4 bulan udah tahu ini siapa, kenal lagi semua orang. Anda mengerti bahwa Tiansi menyediakan produk yang begitu luar biasa. Jadi kalau ada orang yang negatif sama Tiansi, saya yakin dia belum ngerti Tiansi. Ya, jangan sampai mereka stroke dulu baru akhirnya cari Tiansi. Oh iya, Tiansi bagus. Udah gemeter-gemeter gini. Itu yang luar biasa pertama, ya. Oh iya, saya belum sebut orang yang luar biasa ini adalah menjadi bintang 7 saya. Berikan aplaus untuk Ibu Irma. Ya, beliau di Bandung. Nah, melalui beliau saya ketemu orang-orang luar biasa Bapak Ibu. Waktu itu dia sponsori sekretarisnya sponsorin suaminya. Suaminya sponsorin adik iparnya, jadi keluarga ya. Nah, adik iparnya kebetulan kuliah di Jogja. Waktu itu saya ke Jogja. Ya, saya sempat ke Jogja, saya bangun jaringan Jogja, jaringan mahasiswa. Nah, waktu itu dengan keterbatasan kami ya, saya waktu naik naik kereta, kita ke sana, saya ikut nginep di kos-kosan, makan bandeng bakar enak sekali, ya. Murah lagi Jogja, saya sangat cinta dengan Jogja, murah. Kami bangun di situ presentasi sampai akhirnya teman kosnya itu gabung semua dan ada salah satunya orang Pontianak. Nah, orang Pontianak ini kembali ke daerahnya, ya, dia sponsori teman-temannya lucu. Saya ingat ceritanya, dia presentasi ke salah seorang temannya, ini ada bisnis bagus, ini Tiansi gini-gini, kalau kamu bintang 3, kamu dapat 500.000. Ya, jadi dia join bintang 3 dapat 500.000. Temennya jadi semangat, cari duit bintang 3. Udah bintang 3 mana bonusnya? Oh enggak, salah, kalau udah sponsorin bintang 3 baru 500.000. Anda kebayang, dari presentasi yang salah aja orang gabung. Dan sekarang jaringan di sana saya sudah punya 2 orang bintang 8, Pak Henry sama Pak Gunawan. Ya. Jadi setelah Pak Henry ke Pontianak, dia kembangin, mulai ada yang gabung di sana, tiba-tiba di SMS, dia panggil saya Koko. Kok itu jaringan di Pontianak mulai berkembang, tolong training. Wah, ya udah, saya berangkat sama Ibu Irma ke Pontianak. Di situ saya ketemu juga dengan beberapa orang yang menjalankan, ya, di antaranya adalah penerima Luxury Car kemarin Bapak Mulyadi, ya, itu jaringannya Pak Irfan, ya, Pak Irfan dari sponsor Bu Iren. Luar biasa Bapak Ibu, saya nggak pernah tahu, saya nggak punya kenalan orang Pontianak, tapi jaringan saya bisa sampai ke Pontianak. Ya, jadi saya pernah baca satu buku bahwa rezeki itu mesti dikejar. Ya, Tuhan sudah menyediakan, setiap orang diberi rezeki yang sama, tapi Tuhan tidak memberikan rezekinya di depan rumah atau jatuh di pangkuan Anda. Ya, nanti Anda takut, ya, dunia lain. Tiap malam berdoa, Tuhan berikan saya rezeki, gluterak emas gitu ya. Kalau jatuhnya di depan mending ke kepala mati. Ya, jadi hati-hati sama apa doa Anda, ya. Anda harus minta rezeki dan rezeki itu datangnya dari orang, ya. Paulus pernah bilang, enggak mungkin rumput bilang,
join Tiansi gitu kan ya. Melambai-lambai gitu ya, pohon bambu kuning. Join. Wah, serem sekali ya. Harus ada orang yang menawarkan, ya. Dan kalau Anda sudah pernah ditawarkan sampai 5 kali atau 6 kali, jangan bangga Bapak Ibu. Gabung sekarang, kalau enggak ada ke-7 dan ke-8. Ya. Nah, akhirnya saya kembangkan jaringan itu. Kemudian saya juga punya satu rekan lagi. Waktu itu ada salah satu jaringan saya, kaki besar saya mau berhenti Bapak Ibu. Ya, ngeyel, ngomel, komplain, isinya begitu ya. Selalu, bikin kesel. Ya, mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu ya, kayak anak kecil ya. Nah, akhirnya saya berpikir saya harus punya kaki cadangan, ya karena saya harus bertahan. Ya, akhirnya saya kembali kepada Yang Maha Kuasa, upline tertinggi. Saya berdoa lagi, Tuhan, yang ini mau meninggal, tolong kirimkan gantinya. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda tanya bagaimana saya sukses, saya dekat dengan upline. Ya, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Akhirnya saya datang ke sebuah toko. Ya, datang ke sebuah toko. Saya datang ke situ, saya lihat-lihat, kemudian ada beberapa orang yang belanja di situ. Nah, ada satu orang yang saya senyumin, dia balas senyum. Ya, yang lainnya jutek, judes. Saya nggak suka, kalau judes janganlah, nanti gigit barangkali ya. Jadi ini ada satu cowok nih, cowok senyumin cowok ya. Agak langka, tapi nggak apa-apa, prospecting. Saya senyumin, dia balas senyum. Setelah saya selesai belanja, dia keluar, dia duduk di mobil, dia lagi lihat-lihat kartu nama. Saya tadinya udah taruh belanjaan saya di mobil, saya mau balik lagi, prospek nggak ya, prospek aja deh, apa salahnya kenalan. Saya kenalan, halo, rasanya pernah ketemu di mana ya? Sok kenal, sok dekat ya. Rasanya pernah ketemu, oh iya, langsung dia bilang, iya kayaknya pernah kenal di mana ya. Jadi kan ngobrol, nyambung. Di toko handphone kali ya, apa segala macam. Udahlah, terus akhirnya saya cerita. Terus dia tanya, Bapak kerja di mana? Oh, saya di Tiansi. Oh, Tiansi? Tiansi? Iya. Oh, saya pernah dengar Tiansi. Oh iya, siapa yang kenalin? Oh, saudara saya pernah cerita Tiansi. Terus saya cerita, mertua saya stroke. Mertua saya stroke sembuh. Kebetulan dia punya nenek juga stroke. Udah 1 bulan. Oh, nenek saya stroke katanya. Itu bisa Pak buat jalan? Bisa. Tapi kan itu MLM Pak, sementara saya lagi jalanin MLM yang lain. Ya saya bilang, saya juga dulu jalanin MLM yang itu. Oh gitu ya Pak ya. Ya udah tukaran kartu nama, nanti kita kontak-kontakan lagi. Oke. Saya prinsipnya 2 hari setelah ketemu harus di follow up. Kartu namanya hilang Bapak Ibu. Saya cari dompet, hilang, udah nggak jodoh deh. Ya sudah, saya presentasi seperti biasa. 1 hari, seminggu kemudian saya buka lagi dompet, masa hilang sih? Saya periksain lagi, oh ketemu, langsung saya telepon. Halo Pak, apa kabar? Baik, gimana Pak? Saya baru mau ngubungin Bapak. Oh iya, kebetulan dong, kapan kita ketemu? Langsung ketemu saat itu. Ketemu saat itu saya presentasiin, terus dia bilang, tapi saya masih jalanin yang lama. Ya udah kalau Bapak mau jalanin yang lama, tapi kan nenek Bapak stroke, paling enggak Bapak harus sembuhin nenek Bapak. Ya juga sih, ya udah deh nanti kita ketemu berikutnya. Saya bilang malam ini ada OPP. Ya kebetulan juga saya OPP-nya hari ini. Oh sama OPP ya. Nah akhirnya ya sudah, saya bilang lain waktu. Saya datang ke OPP hari Selasa. Tiba-tiba jam 7:05 dia telepon. Pak, OPP-nya udah mulai belum? Oh belum Pak, khusus buat nungguin Bapak, kesini aja. Gayanya ya. Datang dia ikut OPP-nya. Terus pulang saya gak sempat ketemu, dia keburu balik. Rupanya malam itu di SMS, saya gabung bintang 3, tapi SMS-nya nggak pernah nyampe. Besoknya dia telepon saya, dia datang langsung join bintang 3. Ya, dalam waktu sebulan dia jadi bintang 5, punya bintang 5. Beliau adalah sekarang bintang 7 saya, calon bintang 8, Bapak Firdaus Rizal. Ya. Anda kebayang, begitu luar biasa Tuhan membantu saya, memberkati saya ya. Tiap kali minta dikasih. Ya, jadi kalau Anda udah mulai suntuk, jangan mulai suntuk ya. Setiap hari mesti doa. Ya, saya nggak pernah tahu di luaran sana siapa yang butuh Tiansi, siapa yang mau diajak kerjasama. Tapi saya yakin ada orangnya. Tapi kan kita nggak pernah ada orang pasang iklan di dadanya. Saya butuh Tiansi, sponsorin saya dong. Nggak ada kan?
Jadi yang kita lakukan harus apa? Presentasi. Betul? Ya itu yang kita lakukan. Unicorn udah ngerti. Karena itu di 7 langkahnya harus presentasi. Jangan baca buku, jangan dongeng ya. Presentasi. Ya, karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan bisnis ini. Ya. Selama orang itu masih kurang duit, kurang waktu, kurang sehat, ya pasti butuh Tiansi. Ya. Yang saya tahu yang nggak butuh Tiansi itu yang udah 5 meter di dalam tanah. Itu udah nggak butuh Tiansi. Kenapa? Nggak bisa disehatin, nggak bisa cari uang, ya. Udah nggak tahu kemana. Jangan sponsorin dunia lain. Ya. Jadi selama Anda masih ada orang yang hidup bernafas, dia pasti butuh Tiansi. Kenapa? Dia butuh sehat. Ya. Bapak Ibu, ada beberapa yang saya pelajari di usaha ini. Ada 5B kalau Anda ingin berhasil di usaha ini. Yang harus Anda lakukan. Yang pertama, Anda perlu berani. Berani apa? Anda harus berani untuk menghadapi tantangan. Anda harus berani mengambil resiko. Anda harus berani akan perubahan. Menghadapi perubahan. Ya, karena itu akan membuat peluang merubah kehidupan Anda. B yang kedua, kita harus belajar. Ya. Belajar dari siapa Bapak Ibu? Bisnis ini menyediakan begitu banyak sarana. Ya. Leader-leader Anda orang baik hati. Kalau Anda datang ke rumahnya, ngomong baik-baik, ditanya bagaimana cara suksesnya, mereka akan cerita. Karena apa? Karena kita peduli supaya Anda bisa sukses juga. Bukan buat keuntungan kami, tapi buat Anda semua. Anda perlu belajar dari orang yang tepat. Unicorn memberikan sarananya. Belajar apa? Belajar presentasi, belajar memiliki impian. Berani memiliki impian. Karena Tuhan menjadikan kita makhluk yang paling sempurna. Ya, yang setara dengan citranya. Kita harus memiliki impian yang besar dan berani mewujudkannya. Yang ketiga, kita harus bekerja Bapak Ibu. Ya, tidak ada kesuksesan tanpa membayar harganya. Kita harus bekerja keras. Tapi bukan cuma bekerja keras, bekerja pintar. Ya. B yang berikutnya, tidak lupa juga kita harus berdoa. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu ada, Anda serahkan. Apapun yang Anda inginkan, kalau itu merupakan yang terbaik buat Anda, Tuhan akan berikan. Dan saya yakin dengan menjalankan bisnis ini, kita akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merubah kehidupan banyak orang, sehat maupun sejahtera. Dan yang kelima, Anda harus bertahan Bapak Ibu. Bertahan menghadapi setiap tantangan yang ada. Menurut pengamatan saya, sudah ada 4 orang yang terima mobil mewah yang nama belakangnya sama. Yaitu Bapak Irfan Setiawan, Ibu Iren Setiawan, Bapak Ahmad Setiawan, dan Alex Setiawan. Ciri-ciri pemenang adalah bertahan Bapak Ibu. Setia. Ya. Setia sama siapa? Setia sama Tiansi, setia sama Tuhan, setia sama Unicorn, setia sama Upline. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit pindah, sedikit-sedikit fokusnya hilang. Setia. Ada 2 orang juga yang namanya merupakan kata setia. Yaitu ada yang namanya Abdi Abadi dan Abdi Suardin. Ya. Jadi abdi itu setia, abdi yang setia pasti berhasil. Ya. Jadi kalau Anda masih belum berhasil ganti nama. Oh enggak ya? Enggak, yang lain juga namanya kan bagus ya. Enggak lah, cuma bercanda. Nah, bertahan Bapak Ibu. Ya, karena di bisnis ini kita perlu bertahan. Yang menang bukan yang mencapai, yang berjalan paling cepat atau berlari paling cepat, tapi yang menang adalah yang bertahan dan melewati garis finishnya. Ya. Kemudian ada 5M yang harus Anda hindari. Ada 5M Bapak Ibu. Yang pertama adalah malas. Malas apa? Ya malas segala macam. Malas follow up, malas presentasi, malas ke pertemuan, malas prospek. Ya. Hindari M itu. Ya. Kemudian apa lagi? Malu. Malu-maluin bagus, ya, daripada malu. Ya. Maksudnya malu apa? Gengsi Bapak Ibu. Bukan malu sama orang, enggak. Gengsi. Saya malu menjalankan bisnis begini. Ini bisnis besar. Anda harus yakin dulu. Ya.
Di sini saya justru bukan malu, saya sangat bangga sekali dengan bisnis Tiansi. Ya, karena melalui bisnis ini kita bisa ngerubah banyak orang. Itu yang paling penting. Anda dapatkan keyakinannya. M yang berikutnya adalah minder, yang harus Anda hindari. Ya. Kalau ada yang bilang tiba-tiba marah, Tiansi ini jelek, apa segala macam, terus Andanya langsung kaing-kaing ya, lari. Ya. Jangan minder, pede aja. Contoh upline Anda, ya, nggak ada satu orang pun yang minder. Ya. Kalau Anda minder dapat duit, minder aja yang sering. Ya. Tapi kalau nggak itu buang jauh-jauh, pede aja. Ya. Terus M yang keempat, mengeluh. Ya. Terlalu banyak mengeluh. Kalau terlalu banyak mengeluh itu juga tidak akan sampai ke tujuan. Ya. Anda harus menjadi orang yang teachable. Mau diajar, mau belajar sama upline Anda. Kadang-kadang mungkin kita nggak ngerti. Upline kita bilang, ayo jalankan ini, ayo presentasi, ayo pergi keluar kota, ayo investasi, beli kaset, beli buku, jangan hemat. Tapi Anda masih irit-irit. Terus Anda mengeluh, kenapa jaringannya nggak jalan? Tapi karena Anda nggak teachable. Jangan banyak mengeluh. Ya. Anda tanya sama upline Anda, apalagi yang saya kurang? Apalagi yang saya harus kerjakan Bapak, Ibu, supaya saya bisa berhasil seperti Anda. Itu adalah kalimat yang harus Anda ajukan kalau Anda punya upline yang aktif. Nah, kalau Anda menghindari malas, malu, minder, dan mengeluh, kalau tidak menghindari, resiko kelimanya miskin. Ya, udah nggak bisa dihindari. Ya, jadi malas, malu, minder, mengeluh, ya jadinya miskin. Ya. Nah, kalau Anda bisa menjalani 5B yang tadi saya sebutkan dan menghindari 5M, maka Anda akan menikmati 5W, Bapak Ibu. 5W adalah Anda akan menikmati wisata gratis dari usaha ini. Ya. Melalui Unicorn, saya menikmati wisata ke kota-kota yang saya belum pernah kunjungi sebelumnya di Indonesia. Saya nggak pernah kebayang waktu saya bisa ke Medan, saya nggak punya jaringan di sana. Saya nggak kebayang saya kemarin ke Riau, ke Surabaya saya udah pernah, tapi saya dibayari belum pernah. Ya. Hari ini ke Jogja saya di-treat begitu luar biasa oleh Unicorn, dipesankan pesawat kelas 1, hotel kelas 1, pelayanan kelas 1. Ya. Padahal pada saat ini kita bisa bayar sendiri, tapi Unicorn memberikan wisata gratis. Itu penghargaan ketika Anda berhasil menjalankan usaha ini sebagai pemenang. Yang berikutnya Anda akan menikmati yang namanya kebebasan waktu. Anda bisa prioritaskan waktu yang Anda ingin untuk siapa, untuk apa. Anda punya hobi, Anda bisa luangkan waktu untuk hobi Anda. Ya. Siapa di antara Anda yang punya hobi? Ada? Hampir semua orang punya hobi. Ya. Berapa lama Anda meluangkan waktu buat hobi Anda? Berapa lama Anda meluangkan waktu buat keluarga Anda? Waktu di sini diberikan berlimpah-limpah kalau Anda menjadi pemenang di Tiansi. Yang berikutnya Anda akan mendapatkan yang namanya warisan, Bapak Ibu. Anda akan meninggalkan warisan buat keluarga Anda. Ya. Sewaktu-waktu kalau saya dipanggil oleh Tuhan, saya nggak tahu kapan waktunya, saya tidak pernah khawatir tentang kondisi finansial keluarga saya. Kenapa? Karena aset yang saya sudah bangun sudah jadi. Ya. Dan itu akan memberikan penghasilan terus-menerus. Saya nggak usah khawatir istri saya nanti mesti makan apa, karena penghasilan bisa diwariskan. Dan ini adalah bisnis yang luar biasa. Di mana di luaran yang diwariskan adalah pekerjaan ataupun hutang, tapi di bisnis ini Anda akan meninggalkan warisan berupa penghasilan per bulan. Anda akan mendapatkan wibawa. Pasti Anda akan berwibawa kalau Anda sudah menjalankan usaha ini. Percaya diri Anda akan meningkat. Orang akan, kalau Anda nggak ketemu teman Anda beberapa tahun, Anda ketemu Anda lagi, orang itu akan bilang, wah Anda kok sekarang beda ya? Kenapa? Karena Anda sudah mendapatkan pengembangan kepribadian. Wibawa dan kepercayaan diri Anda meningkat. Ya, itu tidak bisa dibeli dengan uang, Bapak Ibu. Ya, itu hanya bisa dibeli, didapat lewat proses. Di luaran sana begitu menawarkan banyak pengembangan kepribadian. Ya, untuk diajarkan bagaimana caranya salaman dan senyum Anda harus bayar beberapa juta. Tapi di sini Anda terlatih untuk salaman dan senyum dengan orang lain, kenal maupun nggak kenal. Ya, itu akan mendapatkan kepribadian yang luar biasa. Ya. Dulu saya bukan orang yang bisa bicara di depan 2.000-3.000 orang.
Tapi hari ini melalui Unicorn dan Bisnis Tiansi, saya berani untuk bicara depan Anda. Ya. Dan kalau udah naik Mercy nanti, jelas, ya, wibawanya naik drastis. Meterannya langsung naik ke atas, ya. Dan yang terakhir, wele-wele apik rek mobilnya. Ya. Orang akan berdecak kagum sama Anda. Orang akan bangga dengan Anda, ya. Mereka akan bilang Anda orang hebat. Tapi Anda bisa bilang, bukan saya yang hebat. Ya. Orang yang hebat itu tidak pernah bilang dirinya hebat. Tapi orang yang hebat akan bisa bilang orang lain yang hebat. Rendah hati, itu adalah ciri dari leader Unicorn. Anda tahu, banyak orang takut akan penolakan, betul? Saya bertemu dengan satu orang teman. Dia bilang, kalau kamu ditolak, seharusnya kamu bersyukur sama Tuhan. Loh, saya tanya kenapa? Ya, karena ketika kamu ditolak, kamu punya kesempatan untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Jadi kalau Anda ditolak di luar sana, Anda harus terima kasih sama orang itu. Karena Tuhan sedang mengajarkan Anda untuk jadi orang yang rendah hati. Karena orang sombong itu tidak tahan akan penolakan. Tapi kalau orang rendah hati, itu akan menerima penolakan dengan senyuman. Saya akan bertanya kepada Anda, dari semua pemimpin agama yang ada di dunia, orang-orang yang kita puja, ya, dari Nasrani ada Yesus, dari Muslim ada Nabi Muhammad. Apakah mereka tidak mengalami penolakan? Nabi-nabi kita mengalami penolakan jauh lebih besar dari kita. Dan mereka sekarang menjadi orang yang kita agungkan dan kita puja. Kalau Anda mengalami penolakan lebih banyak, maka Anda juga akan menjadi seperti mereka. Nah, ini adalah ayah mertua saya dan ibu mertua saya dengan dua adik ipar saya. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik, Bapak Ibu. Mereka adalah keluarga kedua saya. Setiap hari kami ke rumah beliau dan kami sekarang jadi sangat akrab sekali. Dulunya memang awalnya ayah mertua saya nggak setuju, dia nggak yakin akan diri saya. Tapi seiring dengan waktu saya buktikan dan akhirnya kami sekarang menjadi sahabat baik, bagaikan bukan orang tua dan anak, tapi lebih dari itu kita menjadi sahabat. Ya, kita bisa bicara hal apapun dan kita bisa ngobrol hal-hal yang dekat sekali. Ya, dan yang saya paling bahagia adalah ketika ayah mertua saya itu sangat percaya sama saya. Jadi kalau ada urusan apa-apa, pertama dia kontak saya dulu dan saya yang bantu dia untuk beresin. Ini putri pertama saya, Maria Emily Sabella. Ya, dia buah hati saya. Beliau lahir ketika saya masih peringkat bintang 7. Dan beliau saat ini usianya 3 tahun. Dan selalu yang dicari papahnya. Ya. Saya sangat senang sekali ketika kalau saya pulang malam setelah presentasi, dia kalau masih jam 9 dia belum tidur, atau kadang-kadang dia udah mulai tidur, dia dengar saya masuk, dia langsung keluar, dia teriak papa, papa, papa. Kemudian kita masih main lagi. Kadang-kadang dia tidurnya sampai jam 12. Ya, karena saat ini saya masih membayar harganya, saat ini saya masih membangun aset saya. Ya, tapi pagi hari kami selalu main bersama. Ya, tapi malam dia selalu kangen. Ya. Anda bisa bayangkan, lihat, ini bukan wajah anak saya tapi wajah anak-anak Anda. Berapa banyak waktu yang Anda luangkan untuk anak-anak Anda? Bagaimana Anda bisa meluangkan waktu kalau Anda sendiri belum bebas waktu? Ya. Jalankan bisnis ini sebelum Anda membutuhkannya. Anak Anda itu bertumbuh tidak terasa, cepat sekali. Ya. Dan saya akan memberikan yang terbaik untuk anak saya. Ini anak kedua saya. Jadi kami punya putri dan putra, ya, Yohanes Ethan Setiawan. Dia sangat lucu sekali, Bapak Ibu. Ya, sekarang umurnya baru 1 tahun 1 bulan, tapi udah mulai bisa ngomong papa, mama, ya, terus engkong, ya, semua udah mulai lagi diomongin. Dan kalimat pertama yang diucapin dia bukan mama, tapi papa. Anda tahu artinya apa itu?
Kalau saya nggak pernah ada di rumah, nggak pernah ketemu itu anak, mungkin saya dipanggilnya Om. Tapi melalui bisnis ini saya punya waktu dan saya bisa ngelihat ketika dia pertama kali ngomong papa. Itu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa dibayar dengan uang. Upline tercinta, motivator, susah sekali ketemunya. Ya. Beliau, saya dapat banyak dari beliau Bapak Ibu. Saya pernah waktu itu ingat sekali saya konsultasi dengan Pak Luis. Saya tanya, Pak, saya punya orang begini. Kalau orang ini seperti ini masuknya gimana? Cara kita prospek gimana? Dia cuma bilang seperti ini Bapak Ibu. Kalau lu nanya caranya gimana, itu lu udah salah. Maksudnya? Dia ulangi lagi. Kalau lu nanya caranya gimana, berarti lu udah salah. Terus saya bingung, saya merenung, saya mikir, kenapa dia bilang gitu? Setelah saya teliti lagi, saya pikir, oh iya benar. Kalau saya nanya caranya gimana, itu bukan caranya sebenarnya yang penting. Tapi saya tidak percaya diri untuk memprospek orang itu. Keyakinan diri saya kurang, sehingga saya tanya caranya, saya nggak pede. Tapi kalau saya percaya diri, saya nggak tanya caranya, maju aja. Dan itu yang saya pakai. Ya. Nah ini mobil pertama saya Bapak Ibu, ya Starlet. Saya punya impian, saya pengen punya Starlet Bapak Ibu. Waktu itu ketika saya menjalankan usaha ini, saya kesulitan karena saya harus bangun luar kota. Nah waktu tanpa sengaja saya main ke rumah teman saya yang orang tuanya jual mobil bekas. Saya lihat waktu itu ada Starlet hitam. Saya tanya harganya. Ya, kalau nggak salah waktu itu 57 juta. Ya. Saya hitung-hitung, saya punya bonus cukup. Waktu itu saya bilang, boleh nggak saya pinjam dulu bawa ke Cirebon? Ya, saya mau konsultasi sama orang tua. Oh boleh, karena kita teman. Sampai sana saya tanya, Pak, menurut Papa gimana? Ya kalau bagus sama perlu beli aja. Dah, saya bawa pulang, saya bayar. Ya, dari bonus saya di Tiansi. Ya. Nah ini masa lalu saya agak kurusan. Nah ini adalah tahap kedua Bapak Ibu yang saya terima di usaha ini. Waktu ketika kita menikah, kami udah mindsetnya adalah udahlah kita kontrak dulu. Waktu itu saya masih kos di jalan yang namanya Babakan Jeruk, kurang lebih dekat sama kos-kosannya Pak Luis. Saya di sana, saya menikah dengan istri saya dan kita masih tinggal di sana selama kurang lebih hampir setahun lah. Setiap kali kami lewat sebuah perumahan di Padalarang, kalau kita dari Bandung ke Jakarta, kami pasti lewat perumahan itu. Dulu nggak ada tol Cipularang, belum ada, jadi harus lewat Puncak kalau nggak Purwakarta, ya. Dan selalu lewat komplek perumahan Kota Baru Parayangan, ya. Dan ketika kami lihat lewat itu, kita selalu bilang, aduh kayaknya asik ya kalau punya rumah di sini, karena di sana konsepnya begitu lengkap. Ya. Kami cuman lewat aja, kami pernah main ke marketingnya, kita lihat konsepnya, kita minta brosurnya, udah. Selebihnya setiap kali kita lewat, kita bilang, aduh asik ya kalau punya rumah ini. Kita terus sebut, asik ya kalau punya rumah di sini, asik punya rumah di sini. Nah satu hari kami memberanikan diri untuk menghitung, kira-kira mampu nggak kita ya untuk beli rumah di sini. Dan ternyata waktu itu ada diskon Bapak Ibu. Ya, ada diskon, kita hitung dari budget yang kita punya, dari bonus yang kita punya, akhirnya kami beli rumah impian kami. Ya. Nah saya juga bisa jalan-jalan, ini waktu tahun 2005 kita ada konvensi di Malaysia. Saya bersama kurang lebih 40 jaringan saya berangkat. Saya bersama istri saya, ya kami hitung-hitung bulan madu ya. Karena waktu kami menikah, budget kami begitu mepet, kita nggak sempat bulan madu. Saya waktu itu untuk urusan pernikahan aja saya bilang, udahlah papa mama yang ngurusin, kamu yang ngurusin, saya bikin jaringan. Karena saya punya prinsip, bukan hari pernikahan yang paling penting, tapi ke depannya gimana. Banyak orang habis-habisan di pernikahan, terusnya udah ke belakangnya nggak jelas. Cintanya cuma di pernikahan, terusnya bubar. Ya, kalau saya nggak mau, saya punya pernikahan jalan, tapi langgeng ke belakang. Dan kalau tanpa duit, ya nggak bisa kita cuma makan cinta. Ya, jadi saya memastikan itu. Dan waktu itu saya bilang, Pen, kita kan belum bulan madu, sekalian lihat konvensi di Malaysia, kita ke Malaysia bareng. Ya, dan kami jalan-jalan ke Malaysia berdua. Nah ini adalah tanggal 16 September ketika kami dinobatkan jadi pemenang di panggung internasional. Sebelumnya saya selalu bilang sama Bu Iren, aduh kita dapat di mana ya nanti ya.
Kemarin Malaysia kan nggak dapet. Apa nanti gitu ke Pakistan atau Namibia atau Afrika? Jauh banget ya. Tapi ternyata Tuhan pilihin lain. Tanggal 16 September acaranya di Jakarta. Dan Anda tahu ya, saya bersama Pak Rizalodin, ya, Pak Erika Bagus ya, Pak Ferry ya, bersama Pak Ferry. Ya, terus terang Pak, buat saya pribadi, aduh, Anda kebayangkan di Malaysia itu keren sekali, 6.000 orang. Tapi waktu di Indonesia nggak asa-asa, nggak tanggung-tanggung, 100.000 orang yang memberikan tepuk tangan. Ya, dan itu merupakan hari yang bahagia. Kami undang semua keluarga kami, papa, mama, mertua, teteh, borong semua ya, buat lihat. Ya, bukan untuk lihat kemenangan saya, tapi itu kemenangan mereka juga, karena kami berjuang bersama keluarga. Nah, ini adalah ayah dan ibu saya. Beliau usianya saat ini 67 tahun. Kami 4 bersaudara dan saya bungsu. Papa saya orangnya sangat sederhana, Bapak Ibu. Dia selalu memperhatikan kebutuhan anaknya dulu daripada kebutuhan diri sendiri. Saya nggak pernah lihat dalam kehidupannya beliau selama saya hidup, beliau membelanjakan uang untuk sebuah kemewahan. Selalu yang dibeli adalah barang yang dia perlukan. Ketika saya waktu itu ingin sekolah di Bandung, beliau sebelumnya tidak setuju karena beliau tidak rela anaknya jauh dari dia. Tapi karena waktu itu sekolahannya sudah tidak memungkinkan, akhirnya saya sekolah di Bandung. Beliau tidak pernah bilang saya sayang kamu nak. Itu kalimat yang susah dia ucapkan. Tapi karena beliau nggak rela, beliau antar saya cek kesehatan. Waktu itu saya punya kondisi liver kurang bagus. Kata dokter di Cirebon harus bawa ke Bandung, ke spesialis. Dari Bandung harus dibawa ke Jakarta ke profesor. Ya, padahal waktu itu saya bilang ada lemak sedikit di liver, nanti juga olahraga hilang, lemak sih pasti kebakar. Ya benar, di profesornya bilang ya ini masih muda nggak masalah. Tapi beliau begitu perhatian. Ya beliau tidak ingin anaknya tuh sakit gitu ya. Dan kalau saya lihat beliau, saya nggak tahan Bapak Ibu. Beliau ingin anak-anaknya berhasil. Beliau selalu ada ketika anak-anaknya butuh. Saya ingin seperti beliau. Saya ingin di mana ketika anak saya butuh saya ada. Tapi saya tahu kalau saya bekerja, saya nggak mungkin bisa luangkan waktu saya untuk anak-anak saya. Saya tahu kalau saya bekerja, saya punya waktu paling maksimum hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Senin sampai Jumat, saya pasti habiskan waktu untuk bekerja di kantor. Tapi saya pengen seperti papa saya. Tapi beliau tidak bisa jelaskan bagaimana caranya. Ya. Karena beliau kebetulan mendapatkan waktu beliau kuliah dulu, beliau inginnya juga kerja. Menjadi orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Karena beliau orangnya sangat takut akan resiko. Ya, jadi maunya yang pasti. Karena itu ketika beliau mendidik anaknya, beliau mau supaya anaknya juga kerja semua. Tapi saya lihat orang bekerja itu waktunya selalu kurang. Ya. Dan banyaknya bukan cuma waktu, tapi penghasilannya juga kurang. Jadi saya berpikir, bagaimana caranya supaya saya bisa seperti beliau? Dan saya baca buku Robert Kiyosaki, kalau Anda ingin bebas waktu, bebas uang, Anda harus usaha. Dan saya nggak punya modal untuk usaha. Tapi melalui Tiansi, saya bisa. Dan itu terbukti saat ini. Dan yang luar biasanya ketika saya kemarin terima berita dari Pak Louis Tendean bahwa saya menjadi seorang penerima mobil mewah, orang yang pertama kali saya kabarin adalah papa saya. Dan dia cerita ke teman-temannya, anak saya dapat mobil.
bangga sama anak saya. Kemarin ketika saya jadi pembicara Vision Seminar pertama di Pontianak, beliau waktu saya punya jaringan di Pontianak, beliau selalu tanya, gimana Pontianak? Bagus, bagus, saya bilang. Dia pengen ke Pontianak, tapi beliau selalu, nanti aja deh. Jadi orangnya harus dipaksa Bapak Ibu. Kalau yang maksa bukan anaknya, siapa lagi? Kita gak kekurangan uang, tapi beliau selalu mempersiapkan buat anaknya. Jadi saya ingin memberikan yang terbaik buat orang tua saya melalui usaha ini. Dan kemarin akhirnya kami bisa bawa beliau ke Pontianak, dan beliau menjadi peserta juga. Dan itu merupakan hari yang paling bahagia buat saya, karena 2 impian saya tercapai. Yang pertama, saya ingin bawa orang tua saya jalan-jalan. Waktu itu kami bilang, "Pak, itu ada trip ke Israel, mau enggak? Biar saya yang bayar." Tapi papa saya enggak mau. Ngapain ke Israel? Jalan-jalan nanti capek, percuma. Tapi dalam hati kecilnya saya tahu dia mau. Cuma waktu itu saya enggak paksa. Ya, tapi ketika ke Pontianak saya bilang, "Kapan lagi? Ayo ikut, lihat anaknya bicara." Dan beliau duduk di depan. Dan terakhir setelah acara, dia peluk saya. "Saya bangga kamu, Lek. Kamu bikin Papa bangga." Kata-kata itu Bapak Ibu jauh lebih mahal daripada mercy yang saya terima. Jauh lebih mahal dari apapun yang saya terima di usaha ini. Saudara, terakhir saya ingin membagikan Anda satu buah klip, di mana klip ini sangat relate sekali, sangat berhubungan sekali dengan diri saya. Dan mudah-mudahan Anda bisa ambil esensi dari klip ini dan menjadikan bekal untuk Anda menjalankan usaha ini dengan lebih yakin dan percaya diri. Saudara, ketika saya nonton film itu, saya begitu tergerak Bapak Ibu. Anda lihat, dia berjuang untuk sesuatu yang dia yakini Bapak Ibu. Meskipun begitu banyaknya musuh di luar sana, tapi dia tidak gentar menghadapi sendirian. Apakah Anda mau berjuang untuk apa yang Anda yakini? Bukan untuk sebuah kematian, tapi untuk sebuah kebahagiaan. Apakah Anda berani berjuang untuk seseorang yang Anda cintai? Apakah Anda berani berjuang untuk masa depan yang lebih cerah? Anda lihat, dia jenderal yang berani. Karena itu dia dikenang. Dan saya yakin di dalam diri Anda masing-masing ada jenderal-jenderal yang menunggu untuk dibangkitkan, yang mau berjuang, melakukan lebih keras lagi untuk apa yang Anda yakini. Saya ingin bicara kepada Anda semua yang hadir di ruangan ini. Bukan kepada sebelah Anda, bukan kepada depan Anda, tetapi kepada Anda yang hadir di sini. Anda resapi, Anda boleh tutup mata Anda. Anda boleh ingat-ingat siapa orang-orang yang Anda sukai, siapa orang-orang yang Anda cintai. Mungkin keluarga Anda, mungkin orang tua Anda, mungkin adik Anda, atau anak Anda, atau istri Anda, atau suami Anda. Mereka punya harapan kepada kita semua, pada Anda semua. Mereka mengharapkan Anda menjadi seorang jenderal yang berani berjuang untuk masa depan mereka. Apakah Anda berani? Anda jawab dalam hati Anda. Bisnis ini begitu luar biasa Bapak Ibu. Bisnis ini menawarkan banyak sekali kepada Anda semua. Dan saya yakin kalau Anda mau, Anda juga pasti bisa. Setiap kali saya lihat film itu, mengingatkan kepada perjuangan dalam hidup ini. Masing-masing kita berjuang sendiri-sendiri. Begitu banyak musuh
Begitu banyak orang yang mungkin menghina dan menertawakan kita. Tetapi kalau kita tetap berdiri teguh, mempertahankan apa yang kita yakini, memperjuangkannya terus menerus, melangkah satu langkah lagi, dipukul jatuh, bangun satu lagi, bertarung satu ronde lagi, dipukul jatuh, bertarung satu ronde lagi, dipukul jatuh, bertarung satu ronde lagi. Saya yakin kita semua akan jadi pemenang. Anda setuju dengan saya? Saudara, terakhir, saya percayakan Tuhan. Tuhan Maha Adil. Saya percaya Tuhan memperhatikan kita semua yang ada di ruangan ini. Saya percaya Anda ada di ruangan ini bukan karena kebetulan. Saya percaya bisnis Tiansi luar biasa. Saya percaya produk Tiansi bisa menyembuhkan banyak penyakit. Saya percaya menjalankan bisnis ini bisa menyelesaikan berbagai macam masalah finansial. Saya percaya bahwa kalau kita mau membantu orang untuk sukses di usaha ini, maka kita pun akan sukses. Setiap orang punya masalah, tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah? Orang bertanya, saya punya masalah ini, saya punya masalah itu. Masalahnya bukan masalah. Masalahnya adalah apakah Anda mau menyelesaikan masalahnya? Di mana solusinya? Di depan Anda hari ini, dengan bisnis Tiansi dan Unicorn, kita bisa menjadi seorang yang luar biasa. Apapun latar belakang Anda bisa menjadi pahlawan dari keluarga Anda. Anda bisa membuat orang yang Anda cintai bangga. Dan nanti ketika Anda dihargai di depan panggung sebagai seorang pemenang, Anda akan ingat kata-kata saya. Bekerja keras itu pasti Bapak Ibu, tapi sukses adalah pilihan. Saya ingin semua dari Anda yang hadir di ruangan ini, Anda bisa manfaatkan yang terbaik dari kesempatan yang hadir hari ini melalui teman Anda dengan Tiansi dan Unicorn. Bukan untuk mereka, tetapi untuk masa depan Anda. Dan saya pastikan 2-3 tahun ke depan kita semua akan berjumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih, selamat sore, Go Diamond!